Iya Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya tentang kasus stroke itu ya. Terkadang seperti yang dijelaskan di dalam buku itu, stroke itu ada 6 macam ya Pak. Ada 6 macam, tetapi memang kalau saya lihat kita tidak jeli perbedaannya di mana, bahkan justru malahan jadi tersesat di jalan gitu loh Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana nanti cara mudah untuk membedakan di antara yang 6 macam ini. Kan ada nanti yang stroke karena kelemahan sistem secara umum, ada nanti karena disebut karena serangan angin juga, ada nanti yang disebut karena penyumbatan dahak juga gitu loh Pak. Jenisnya banyak gitu. Jadi yang saya maksud itu bagi saya dan bagi teman-teman itu cara mudah untuk membedakannya secara langsung itu seperti apa gitu loh Bapak. Jadi begini, masalah stroke ya. Jadi stroke itu kita melihat ke data, tapi sebelum kita bicara ke data, secara umum pemahaman kita, jadi secara umum pemahaman saya awal juga sama, bahwa stroke itu bersebagian besar itu disebabkan karena pecah pembuluh darah. Itu hampir sebagian besar seperti itu. Maka pasti ramuannya nanti adalah yang sifatnya melancarkan darah. Itu seperti itu. Itu tidak salah, tapi ternyata di dalam persoalan yang kita jumpai dari data yang masuk, hampir sebagian besar kasus stroke itu justru bukan karena yang pecah pembuluh darahnya. Lebih dominan dia ada dua yang dominan ada, yaitu yang pertama adalah stroke karena defisien, jadi kelemahan energinya. Itu. Yang kedua, stroke yang karena angin yang ada di otot atau di meridian atau di sendi itu sendiri yang menghalangi sirkulasi pembuluh darah itu sendiri. Maka tapi semuanya membutuhkan pelancar darah, semuanya membutuhkan pelancar darah. Pertanyaannya, berapa dosis pelancar darahnya? Dia menjadi dominan atau tidak? Itu yang penting. Itu seperti itu. Contoh ya, pada kasus yang stroke yang disebabkan oleh defisiensi energi, maka yang muncul kasus itu kebanyakan energinya lemah, sehingga dia tidak cukup memberi kemampuan kepada jantung untuk mensirkulasikan darah. Itu. Jadi yang dikuatkan itu kemampuan pompa darahnya. Ramuan pelancar darahnya itu dosisnya kecil sekali. Hanya 10% lah. 90%-nya adalah tonikum. Tapi ketika orang defisiensi, kondisi energinya lemah, ini biasanya dahak juga ada. Nah, faktor daripada stres, dia mikirkan sesuatu atau depresi, itu akan membuat dahak itu terhambat di sini. Ini yang membuat dia bicaranya susah. Ini sebenarnya bicara susah itu rata-rata secara umum yang kita jumpai, kita bicara data ya, itu dahak yang tersumbat karena ada depresi, kemudian ada dahak. Tapi dasar tubuhnya defisien, energinya lemah. Maka ramuannya itu adalah dominan menguatkan energi, terus membuang dahak, antidepresan, pelancar darahnya itu cuma 10%. Kecil sekali. Nah, pelancar darahnya itu jenisnya bukan satu, ada beberapa jenis yang dipilih itu, yang cara kerjanya itu akan mendukung dari tidak terlalu melemahkan di energi. Karena ada 10% saja pelancar darah, tapi dia memakan energi besar. Itu seperti itu. Ini yang paling banyak yang kita jumpai di lapangan. Jadi makanya stroke yang model kayak gini begitu dikasih ramuan 1 botol atau sehari 2 hari, progresnya cepat. Cepat bisa jalan, cepat bisa ini, bahkan bisa pulih hampir 100%. Itu. Tapi kalau kita jumpai stroke kemudian karena di otot, itu juga
cepat, maka dipijat saja, orangnya bisa jalan. Pijat sekali, 2 kali, 3 kali itu langsung progresnya bagus. Itu biasanya dia ada angin mengeram di dalam ototnya. Maka tekniknya ada pembuyaran. Itu tekniknya pembuyaran. Kemudian yang banyak berikutnya adalah stroke karena pecah pembuluh darah. Itu betul-betul dicek memang ada pecah pembuluh darah. Nah, maka teknik pengobatannya itu mengatasi pendarahan itu yang dominan. Obatnya jadi berbeda dengan yang tadi, stroke yang pertama dan kedua tadi. Nah, ini obatnya berbeda. Ini lebih banyak kepada melancarkan darah, menghentikan pendarahan, dan itu dominan yang pertama. Sesudah ini selesai diatasi, baru dia biasanya sistemnya panas. Tapi ada juga orang defisiensi, ada pendarahan, pecah pembuluh darah. Maka teknik mengatasi pecah pembuluh darah itu yang duluan. Begitu diminumkan, misalnya 1 minggu pendarahannya sudah terjadi perbaikan, baru ke antibodinya dinaikkan cepat. Supaya sirkulasi darah dan kelembapan itu, darah jadi lancar, kelembapan jadi hilang. Jadi menghilangkan risiko nanti pendarahan berikutnya. Itu yang seperti itu. Nah, proses penyembuhannya itu biasanya kalau defisiensi sampai kondisi lidah berubah. Jadi dari kondisi lidah itu akan ketahuan dia masuknya kemana, terus ininya gimana, teknik pengobatannya gimana. Nah, kalau pecah pembuluh darah itu rata-rata hampir sebagian besar, tidak semuanya ya, itu biasanya lidahnya merah, tebal, kuat itu. Tapi kalau ada juga yang lidahnya pucat tapi pendarahan, ada. Jadi polanya nanti agak berbeda. Kalau teknik pengobatan di organ geraknya itu hampir sama semua. Cuma kalau defisiensi biasanya ditambah misalnya jarum moksa, ya. Kalau yang pendarahan yang kuat, energinya kuat itu bekam, alfastu itu bisa digunakan. Itu lintah itu bisa main dalam kondisi kelebihan atau stagnasi yang berat, itu bisa ikut membantu. Salah satunya biasanya lintah yang diserbuk itu, nah itu diminum, itu salah satu untuk pelancar darah yang kuat jika masalahnya adalah stagnasi darah. Nah, kalau dia dari pola makan dan sebagainya berarti kekotoran, berarti berpuasa itu akan memperbaiki berpuasa dan membersihkan darah. Itu selama berpuasa kan nggak langsung darah langsung bersih, butuh waktu. Nah, maka ada ramuan pembersih darah itu masuk. Nah, kecuali pada kasus defisiensi, pada kasus yang kondisi energinya lemah, maka teknik yang di urat otot itu nggak boleh dipijat kuat, kasar nggak boleh. Pijatnya nggak boleh banyak, titiknya sedikit atau jarumnya juga sedikit. Tekniknya tonifikasi itu sudah sangat bereaksi untuk progres untuk pergerakan. Tapi kalau dia dipijat agak keras, agak kuat, maka yang terjadi apa? Malah jadi lumpuh. Itu. Jadi pijat itu juga punya energinya yang lama, nggak boleh dikasih tekanan yang kuat. Sedasi nggak boleh, dia harus tonifikasi. Biasanya titiknya nggak banyak. Kadang cuma dilus saja, di titik tertentu, kadang cuma diginikan aja, gesek aja. Itu kalau dia sangat lemah. Kalau sangat lemah kasih minyak hangat terus gesek kayak gini aja, sampai anget ya. Nah, itu sudah progresnya dipergerakan bagus. Tapi kalau udah dipegang kayak gini, diuyel-uyel agak lama atau ditekan-tekan agak lama, itu malah drop, malah nggak bisa bergerak sama sekali. Itu karena dulu saya ada kasus orangnya defisiensi, orang sudah tua. Ada berapa kali lah saya ketemu kasus kayak gitu. Saya pijat 5 menit aja. 5 menit saya pijat, saya usap-usap aja. Terus saya kasih ramuan. Karena diusap cuma 5 menit, anaknya yang bayar kan ngelihat saja kan. Masa zaman dulu ngasih 50.000 hanya 5 menit. Wah, itu kan nggak enak dilihatin. Karena dilihatin nggak enak. Berikutnya saya pijat, saya bonus setengah jam. Hari berikutnya lumpuh lagi. Itu. Terus orangnya, Pak kok nggak bisa ceria lagi? Ini kan ibu ngeliatin, saya nggak enak. Tak tambahi waktunya supaya sesuai lah 50.000 zaman dulu. Terus dikasih pijatan agak lama setengah jam. Nah kalau ibu nurut, pijatan itu ada aturannya. Iya mas, udah.
Sekarang nurut. Begitu nurut saya pijat lagi 5 menit lagi, bisa jalan lagi. Itu. Jadi ini satu gambaran bahwa diagnosa itu penting di dalam mengatasi satu persoalan. Ya, sebelum kita bereaksi mengadakan teknik pengobatan, maka diagnosa. Nah, kita dapatkan hasil diagnosa itu dari banyak persoalan, banyak kasus yang dilaporkan, sehingga kita dapatkan data secara umum. Nah, perlu diketahui bahwa kasus yang terbanyak di Indonesia, itu masalah stroke defisien dan nyerangnya di otot. Dan itu pemulihannya cepat. Tapi kalau ini dikasih ramuan yang sifatnya melancarkan darah, itu stroke-nya tambah lama. Itu gambarannya kayak gitu.